Nah, kalau lemak gini bau nanti. Dia Australian tapi nggak terlalu. Supaya dia nggak ngikat kamu punya daging. Ya, preparation day tanggal 21 kemarin Chef Aldi udah buat beberapa mise en place dan sekarang saya mise en place kedua ya. Jadi besok akan mulai jam 6 sore sampai selesai launching menu Ramadan. Ada tuna, ada beef ribs. Tunanya itu ada 3, ada acar tuna, kemudian ada rahang tuna, kemudian ada tuna daun singkong dan bunga pepaya. Kemudian beef ribsnya ada smoke biji kopi iga sapi dengan garam kopi seasoning. Barang ratain. Kemudian habis itu saya mau ribsnya itu sebentar untuk dapat. Diambil aja smoke sedikit. Oke, jadi satu whole tuna ini kita akan sajikan di Vertu Harmony tanggal 22. Dan ini juga menu akan rilis kembali di bulan Ramadan. Jadi jangan takut salah, jangan takut bertanya, tanya. Apa yang kamu mau tanya, tanya. Ya. Baru kepalanya dibongkar. Kepala udah, kamu taruh satu tray. Nah, begitu, balik, taruh di dalam chiller. Kita pecah dagingnya sekarang. Sampai dimentok di tulang. Kamu ngerasa garis tulangnya, ya. Ujungnya angkat tinggi, ya. Sampai kapan? Nah, sampai kamu rasain itu. Terus tarik ke sana. Tek, kalau udah nggak tek-tek, berarti kamu melari ke kiri atau ke kanan. Paham ya? Sampai situ ya, kamu belah. Itu tengahnya kamu potong. Kamu ikutin garisnya aja. Garis tulang. Ya, ini udah oke. Oke, yang itu lanjutin di bawah tulang. Yang penting kamu ngerasain tulangnya ini. Oke, sama ada kayak kemarin ya. Ya. Nah. Kalau itu langsung aja di smoke pakai wrap gitu. Sekalian aja. Kanan ya, dari buntut. Lihat garisnya ini aja ya. Sampai dia yang kamu tadi saya suruh rasain itu loh. Jadi kamu nggak ada kena sisik nanti. Semua bersihin ikan dari kepala ke buntut, dari kepala ke buntut lapnya. Ya, jangan bolak-balik nanti kamu luka kena sisik. Jadi kamu tahu. Nah ini kan udah ke tengah, harusnya kan ke sini, panjangin. Nah nggak apa-apa. Ya, nah, paham nggak? Nah terus tahan di sini. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Kamu lihat kena di darahnya nggak? Berarti bener tarikanmu. Di sini mulai pelan-pelan lebih dalam. Kalau udah kena tulangnya nggak apa-apa, pelan-pelan lebih dalam. Jangan pisau bagian tengah ini keluar dagingnya ya. Berarti kamu nggak lurus kalau pisau mau ada sisa daging berarti nggak lurus. Pas kena, dia kan ngikatnya di boning tengah. Kalau udah lepas, jadi kamu nggak butuh tenaga. Nah, udah kelihatan kan? Nah, sekarang dari titik mana kamu mau ambil? Sini boleh, tapi kamu harus potong tulangnya ini. Ini ada tulang belintang gitu. Kamu tarik sedikit, nggak pakai tenaga, terkupas. Jadi jangan pakai pisau. Paham ya? Apa istilahnya kamu pakai pisau tapi ditahan juga, jangan sampai di total tarik supaya nggak hancur gini. Ya. Tuker ya. 30 menit lihat ya. Kemudian kunyit. Angkat minyak lagi dikit. Ini bumbu Bali ya, bumbu sebenarnya sih bumbu lengkap. Kita bikin barbecue ya untuk ribsnya ya. Jadi rib smoke itu akan disajiin sama barbecue. Ini barbeque-nya terinspirasi dari rempah Bali dan rempah Indonesia. Ini saya bersama Chef Abdul Hanif. Ya. Jangan terlalu banyak dimasukin ini. Maksudnya minyaknya harus berkala. Setiap masuk bumbu tambah minyak. Setiap masuk bumbu tambah minyak. Supaya kamu nggak menggoreng. Kalau menggoreng dia kenanya keras, kamu punya bumbu akan crispy. Bumbumu nggak akan maksimal. Lebih baik begini metodenya. Udah mulai kering, tambahin minyak. Mulai kering, jusnya keluar, tambahin minyak. Kalau genap matang, kan itu ada yang untuk setengahnya ini, untuk kamu punya tuna acar. Jadi agak ada itunya. Nah, itu masukin. Daun jeruk 4, daun salam 2. Ya. Ya. Ingat ya, resep nggak bisa dominan. Kalian harus lihat kadar lengkuasnya kayak gimana. Harus lihat jahenya gimana. Berair atau enggak, tinggi atau tidak. Jadi nggak bisa kamu diprediksi atau nggak bisa kamu sesuai eksak karena kamu bermain dengan kualitas alam, kualitas hasil alam ya. Jadi kalau itu kayak tadi kan udah mau angus tuh. Kalau mau angus apa? Mau basi. Karena airnya banyak. Berbeda sama yang biasa saya masak di Bali gitu kan. Nah itu makanya. Jadi kamu nggak bisa bicara resepi, kamu bicara palet sama bicara lihat indera kamu masak.
Kalau kamu mau ngecek bumbunya ini matang atau tidak, jangan pikir matangnya, pikir mentahnya. Itu Indonesian food. Pikir mentahnya. Mentahnya gimana rasanya? Oh, berarti nggak mentah lagi rasanya, berarti matang. Ngerti nggak maksudnya? Jadi jangan dibalik. Kamu nggak tahu kan, misalnya orang baru masak kan nggak tahu matangnya kapan. Pikir mentahnya. Oh, ini mentah. Berarti nggak boleh ada rasa gini kalau udah matang. Paham nggak? Simple, man. Dibalik. Kunciannya. Jadi turun sekitar setengah. Kamu mainkan di situ 4 aja. Mau yang mana lebih menonjol? Ambil selalu belly-nya, karena kamu tahu belly-nya. Kalau besar, kalau kecil nggak apa-apa. Tapi kalau besar, mau pakai metode ini. Saran saya. Jadi kamu bisa langsung belly-nya, kamu bisa pakai. Belah 2. Sama kayak tadi kamu pada saat kamu tarik 1 kali. Kok kenapa gitu, Chef? Fungsinya beda. Nanti kamu langsung bisa pakai belly-nya. Dan kamu tahu sisi loinmu itu akan bagus. Ya, terus. Ya, nah, terusin. Tarik. Bentuknya jangan gitu. Bentuknya gini. Jadi dia kayak ngiris. Nah. Ini pahit dari mana ya? Nah, ini ketumbar. Pahitnya itu nimbul dari daun jeruk, Dek. Ini sih belum matang. Ini cuma dapat smoke ya. 45-50 menit. Dapat smoke. Di Vertu. Ini kan ada kopinya ya. Jadi biji kopi ini supaya dapetin roasting burn, bitterness atau pahit dari kopi. Supaya ngelawan fat dari si lemaknya ya. Sekitar 45. Bumbunya udah selesai. Tuna sama beef ribs. Kemudian kondimennya apa aja. Nanti sekarang kita drafting. Ntar jam 2, jam 3. Kita drafting gimana layoutnya. Bubuknya juga. Gula merahnya kencium ya? Iya. Kalau kamu ada stove lebih bagus, ya. 200, tapi kamu tutup. Jadi kayak nyetim, tapi sambil itunya roast aja. Ini manisan pala. Pernah masak manisan pala sama beef rib. Mana di Vertu. Lebih karamel ini dia. Iya. Jadi kita kan nge-bake beefnya ya. Terus itu tunanya ntar kita coba. Kamu cek jadiin. Jadiin dulu yang ada. Oke kok. Jahe nggak masuk. Nah, ini rempah untuk kamu punya tuna ya. Kita coba ya. Kalau dia kering, tambahin liquid. Ini cepat kok dia. Potong bagian atasnya. Potong. Ambil bumbu yang ini, hancurin. Enak. Sedikit-sedikit aja. Kalau terlalu besar, hancur pasti mix. Terus satu lagi brothnya bikin udah. Baru bisa simmering. Tak. Tambahin itu lagi dikit. Gak usah ada dalamannya. Ini aja langsung. Jer. Ya kan? Matang pas. Ini babi, Bang. Enak ini, coba. Cobain. Agak pahit-pahit dikit, tapi kayak ada manisnya. Butuh belly tuna, karena dia butuh fat. Jangan lupa daun pandan. Di-shredded. Ini masih sening ya? No chicken powder, bro. Kalau udah terlalu panas, mulai dari air aja, Chef. Kita tinggal tunggu itu loh. Dan apakah bumbu sama tunanya ini masak bareng? Ya. Kalau bumbu dan tunanya ini masak bareng, itu lebih enak biasanya. Ya. Udah overcook dan lu nggak dapetin freshness dari ini. Makanya lu nggak ngerasain tuna tadi. Ya. Karena ini sama tunanya itu matang masaknya. Bareng. Itu sebenarnya teknik yang memang untuk bisa bikin orang lebih suka makan yang nggak biasa. Atau misalnya flavornya itu jadi matang bareng gitu loh. Antara tuna, ikan sama bumbu ini jadi matang bareng. Makanya sebelum kamu boil ini kan kita, Chef Jeremy tadi kan peres. Supaya apa? Supaya dia lebih mudah matang dan keluar juicy-nya. Karena ketemu fatnya, nah tambahin minyak. Ada beberapa bahan yang memang lu matanginnya itu bareng dengan main ingredient-nya. Jadi seasoning itu bukan untuk focusing di gurihnya kamu punya. Ya, gurihnya itu harus dari rempah ini, bro. Itu dapat, baru kamu tambah, agak angkat dikit. Jadi kamu terbiasa lidahnya tuh ada 2 versi. Versi yang memang harian yang rainbow, ada versi yang memang betul-betul fine flavor. Semua udah jadi begini. Kalau kemarin kan pusing, terkesan kok kayaknya banyak sekali kan? Padahal kalau udah finishing, udah selesai. Kamu tinggal eksekusi besok. Satu smoke rahang tuna harus selesai. Kemudian dengan Chef Hanif dan Aldi, ini tunanya udah di smoke. Besok akan jadi satu broth ya. Pindang yang bagus, tulang tuna juga udah. Tuna masak daun singkong dan bunga pepaya juga oke. Sudah presentasi. Ini yang kamu ini? Aromanya udah kuat. Kuat.
Ini yang granita kan? Keren. Keren. Chef Lutfi. Pastry chef. Granita. Contribution dari Chef Lutfi. Ya. Berarti dia punya PR satu lagi, bikin glazingan dari cikala, asam cikala. Kayak topping sirup tuh loh. Jadi aftertaste aja pandannya. Itu baru dibuatin kayak glazingan si es serutnya. 21 besok akan ada rasa legenda. Jadi kita baru prepare, semua udah selesai. Ribs udah tinggal finalize. Kemudian barbecue ribsnya juga udah masuk, di reduce, dimatangkan. Kemudian smoke rahang tunanya juga udah di smoke. Dan kuah pindangnya juga processing. Dan saya rasa semuanya mudah-mudahan berhasil dan semua orang suka. Reservasi 120 dan target 100 orang. Jadi 20 plus lebih, bisa jadi 150 juga sih. Oke, sampai jumpa besok untuk Rasa Legenda 2025. Asapnya dapat ya? Chef Sui lagi prepare. Dia di dalam. Oh ya, ini kecil, 5 menit aja. Dengan rempah dan biji pala. 31 dengan Rasa Legenda. Beda kan? Beda. Natural, nggak perlu pakai seasoning terlalu banyak. Nggak usah di-braise lagi itu. Kambing guling. Ini sausnya dia, sambal kecap. Inspirasi dari lawar Bali, tapi kita pakai tuna. Jadi bisa dibilang tuna flake. Ya, pelan-pelan ya. Tetesannya jangan sekaligus nih, pelan-pelan sekali supaya habis. Ya, keliling, kamu kelilingin. Ya, keliling. Ya, bagus. Rasanya yang pasti itu kita pasti ingat ke zaman dulu deh. Oh iya nih udah lama nggak ada nih. Kambing, kemudian ada Ayam dan ikan. Jam 5:04, jadi kita prepare 1 jam. Jam 6 start serving ya. Nah, di mana ini adalah kolaborasi pertama Chef. Terutama passionnya mengenai local cuisine. Local cuisine dan Ya. Rasa Legenda. Karena ini ide yang lumayan cukup unik. Bernama Rasa Legenda. Sudah ada beberapa tempat lalu dan ini yang akan kita angkat kembali. That's the homework for you. Coffee, brown sugar, sama pala. And this is the powder. Mungkin belum pernah coba, tapi wajib dicoba. Beda kan? Nah, teman-teman yang masih mau ngerasain makanan ini ada di bulan suci Ramadan nanti di Vertu Harmony.